I can swear, I can joke. I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor or a song on your computer. There's more to me than people know. Some days I'm broke, some days I'm rich, some days I'm nice, some days I can be a bitch. Some days I'm strong, some days I quit. I don't let it show, but I've been through some shit. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Fuck your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a number. I'm a hater, I'm a lover. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a title or a comment. Halo guys, balik lagi dengan aku Listiana Dewi dari mahasiswi Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammad Warman. Nah, pada video kali ini aku bakal interview ke beberapa pengurus harian di Inforsa dengan tahun kepengurusan 2021. Check it out! Oke, perkenalkan nama saya Tesar Moren Adrian dari kelas Sistem Informasi B Angkatan 2019 yang alhamdulillah tahun ini diamanahkan sama teman-teman Sistem Informasi sebagai Ketua Umum Inforsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Palevi. Saya dari Sistem Informasi kelas C Angkatan 2019. Di Inforsa periode ini saya diamanahkan sebagai Wakil Ketua. Gimana sih awalnya bisa jadi ketua? Sebelum jadi ketua Inforsa kan saya sempat jadi staff tuh, dan saya melihat teman-teman kepengurusan sebelumnya tuh kayak asik gitu, semangat untuk menjalani kepengurusan, dan ya itulah jadi alasan kenapa saya majulah jadi ketua umum Inforsa, karena pengen meneruskan apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan ya saya punya harapan besar lah buat ke depan untuk Inforsa, mungkin itu. Ya mungkin awalnya itu ditawarkan dari Pak Ketua itu sebagai wakil Kadip dari KPSDM, dan setelahnya itu kalau nggak salah 1 minggu setelah dikasih tahu itu berubah rencana jadi wakil ketua. Awalnya sih agak sedikit ragu kan menjadi wakil ketua. Setelah berbincang sama Pak Ketua dan Ibu Sekretaris itu memutuskan untuk ikut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Janatul Rahmah dari Program Studi Sistem Informasi A Angkatan 2019. Di kepengurusan Inforsa periode ini, saya diamanahkan sebagai Sekretaris Umum. Mungkin awal mula jadi sekretaris itu sebelumnya ada tawaran dari Bang Tesar. Waktu itu di kepanitiaan Mubes ada rapat perdana di Kopi Borneo Perjuangan. Nah di situ ada tawaran dari Bang Tesar untuk jadi sekretaris. Mungkin itu. Perkenalkan, nama saya Fiandra Tilia Rinza dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Di kepengurusan kali ini saya menjadi bendahara umum. Kalau cerita awalnya, saya waktu itu ditelepon langsung sih sama Tesar sama Nisa untuk ditawarkan menjadi bendahara, dan karena saya juga ingin menambah pengalaman baru dan ingin menantang diri saya sendiri untuk keluar dari zona nyaman, jadi saya tertarik sih untuk menjadi bendahara. Perkenalkan, nama saya Daud Rio dari Sistem Informasi B 2019. Tahun ini saya diamanahkan sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Kesekretariatan Inforsa. Dan saya Fikale Febrian dari SIA Angkatan 2019, saya staf dari Humas. Kenalkan, saya Mukulis Fadilah dari Sistem Informasi A 2019, Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfitriansa dari Sistem Informasi 2019, staf KPSDM Inforsa 2021. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Yuliani Ningrum.
Saya dari kelas Sistem Informasi C 2019. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Divisi Minat Bakat dan Advokasi. Perkenalkan, nama saya Novel Zapran Arif Syaputra. Di sini saya berada di kelas SIA Angkatan 2019 dan saya menjabat sebagai staf MBA. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Zarafid. Di Inforsa periode tahun 2021, saya menjabat sebagai Kepala Divisi Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Nur Fitrayani. Saya dari Prodi Sistem Informasi C 2019. Di sini saya menjadi staf pada Divisi Kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ananda Faris Hafidin dari Sistem Informasi A 2019. Jadi saya di Inforsa tahun ini sebagai Kepala Divisi dari Media Informasi dan Kreatif. Oke, perkenalkan, nama saya Eki Prasetya dari Angkatan 2019 Sistem Informasi. Saya sebagai staf Divisi Meditif sebagai koor jurnalistik. Jadi cerita awalnya itu saya dapat tawaran dari saudara Tesar untuk mengisi jabatan Kadif Humas dan Kesekretariatan, tetapi saya tidak langsung menerima. Saya memikirkan dulu, saya minta waktu 3 hari kepada saudara Tesar. Lalu setelah 3 hari itu saya pertimbangkan, saya menerima posisi atau amanah sebagai Kadif tersebut. Dan kalau dari saya sendiri, kemarin itu saya ada mendapatkan dihubungi oleh teman saya yaitu Mbak Anissa untuk join Inforsa lagi karena tahun sebelumnya saya sudah mengikuti Inforsa dan saya ada memikirkan untuk lanjut masuk Inforsa lagi di divisi yang sama, itu Humas. Untuk pertama kali ditawarkan, saya dihubungi oleh Ketua Inforsa yaitu Tesar melalui via telepon untuk menjabat sebagai Kadif KPSDM. Tetapi untuk memberi jawabannya saya meminta waktu 2 hari karena saya perlu mempertimbangkan, apalagi ini momen pertama saya lah mendapat jabatan di sebuah himpunan, begitu. Kalau dari saya, pertama kali dihubungi Muklis Padilla melalui via WhatsApp. Lalu saya meminta juga waktu untuk 1 hari untuk berpikir bagaimana untuk menjabat di staf KPSD Purwokerto. Jadi paling pertamanya itu saya dihubungi oleh Bang Tesar dan Mbak Nisa, di mana saya disuruh menjabat sebagai Ketua Divisi Minat Bakat dan Advokasi. Sebenarnya sebelumnya itu ada Humas, ada 2 pilihan, tetapi saya memilih menjadi Jadi awalnya itu ada 2 pilihan. Yang pertama itu ada minat dan advokasi, dan yang kedua itu ada Humas. Tapi saya berpikir apakah baiknya saya lebih memilih minat dan bakat, karena kan saya juga lebih suka ke minat bakat dan advokasi. Mungkin seperti itu. Kalau saya itu pertamanya ditawarkan lewat aplikasi chat dari Silvi, dan pertamanya saya ragu karena saya pertamanya tidak ingin untuk mengikuti lagi. Lalu saya menanyakan teman saya yang juga ditawarkan di divisi sebelah dan dia menerima, jadi saya ikut menerima juga. Itu saja. Awal saya bergabung di Inforsa itu yang pertama karena gerakan dari hati saya sendiri. Karena ya saya senang berorganisasi sebelumnya. Sebelum saya kuliah juga saya mengikuti beberapa organisasi dan juga dapat dukungan juga dari teman-teman, dari Bang Tesar juga memberikan saya kepercayaan untuk menjabat sebagai kepala divisi. Mungkin itu. Lanjut Kira. Kalau dari saya sendiri itu karena pada kepengurusan sebelumnya saya juga mendaftarkan diri di Inforsa di bidang yang sama, karena pada saat itu saya merasa proker yang dijalankan masih kurang efektif. Jadi pada kepengurusan tahun ini saya mendaftarkan diri kembali di divisi yang sama untuk bisa menjalankan proker agar bisa lebih baik lagi. Itu saja. Ya, untuk cerita gimana saya jadi kepala divisi Medikit itu pas itu Tesar, ketua Inforsa yang terpilih, nelpon saya.
menawarkan untuk jabatan jadi kadif di Meditif. Nah, tapi saya nggak langsung nerima, saya minta waktu tesar 3 hari untuk berpikir. Selama 3 hari itu juga saya berpikir untuk menerima, karena di satu sisi juga teman-teman saya juga mendukung untuk menjadi kadif Meditif, dan juga saya kan anggota Meditif juga di kepengurusan sebelumnya, jadi saya ingin memperbaiki apa yang kurang di Meditif sih, lebih seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, waktu itu saya dihubungin oleh ketua Meditif untuk diajak menjadi koordinator jurnalistik. Karena waktu itu juga ingin mencoba juga divisi lain, karena tahun sebelumnya saya ada di divisi kaderisasi atau KPSDM, dan untuk kepengurusan tahun ini diberikan amanah menjadi koordinator jurnalistik. Jadi apa salahnya untuk tidak mengambil? Gitu nggak sih? Apa aja sih yang udah dilakukan Mbak Mesa saat ini? Kalau sebagai ketua dalam satu kepengurusan ini, tentunya saya tentu menjadi ketua untuk teman-teman. Dan artian saya menjadi kepala lah untuk mereka, untuk tempat untuk koordinasi dan meminta saran lah. Karena apa? Karena kalau dalam kepengurusan atau himpunan, ketua itu selalu menjadi yang dicari lah untuk semua anggota. Dan juga saya selalu ada lah untuk mereka. Ini tuh. Mungkin awal-awal itu jadi ketua panitia di pengkaderan PPH. Setelah itu ikut Permikomnas Kaltim di acara Mubes mereka. Setelah itu menjadi SC di Seven, dan juga menjadi membantu teman-teman sebagai dari panitia untuk menyelesaikan proker-proker mereka. Mungkin itu. Mungkin yang udah dilakuin itu udah banyak banget ya. Mulai dari penyusunan SOP, administrasi, kesekretariatan, juga gimana caranya koordinasi sama teman-teman sekretaris divisi untuk nyusun LPJ, nyusun proposal, bikin surat, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Pengurusan kali ini saya memanajemen keuangannya Inforsa sih, agar semua proker dalam Inforsa ini dapat terlaksana dengan baik dengan keuangan yang ada. Saya sebagai kadif menjalankan proker-proker dari Humas sesuai amanah yang telah diamanahkan tersebut. Saya menjalankan sesuai semaksimal saya. Kalau dari saya sih kemarin salah satunya yaitu yang dijalankan ada Inforsa Peduli, yaitu memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama korban dari bencana alam atau juga bisa panti asuhan. Menyusun proker di KPSDM, mempelajari juga apa itu KPSDM. Jadi yang telah saya susun ini mungkin ada dua saya bagi dua, yaitu internal dan kaderisasi, di mana kaderisasi ini untuk menyiapkan kader, yaitu ada aplikasi dan makret, serta ada di internal itu ada staff of the month, Inforsa Catering, lalu ada staff birthday juga, dan lain-lain. Jadi untuk 1 tahun ini lebih fokus ke kaderisasi sih, di mana kita ada minus di kader yang kurang maksimal, jadi lagi fokus di kaderisasi. Begitu. Itu saya lebih menjalankan ke advokasinya. Nah, di situ saya membantu teman-teman mahasiswa sistem informasi untuk menurunkan UKT-nya dia atau kendala-kendala lain yang bersangkutan dengan kuliahnya. Mungkin seperti itu. Kalau saya itu mungkin akan saya jelaskan di minat bakatnya. Di minat bakatnya yang saya lakuin itu yang saya sudah jalankan itu adalah study club. Di situ dapat 3 komunitas, yaitu public speaking, coding, dan desain UI UX. Lalu di proker keduanya itu ada In7. Di situ ada lomba-lomba. Dan kami juga membuat 3 grup, yaitu ML, SI, dan basket, dan futsal. Ada program kerja yang namanya Inforsa Store, kemudian ada yang namanya Forum Bisnis, dan juga ada yang namanya KWI Room Tour. Forum Bisnis sendiri sudah berjalan, kami melakukan kegiatan webinar, kemudian KWI Room Tour itu dari Inforsa sendiri kita melakukan kunjungan ke pelaku bisnis ataupun instansi terkait yang berhubungan dengan kewirausahaan. Kemudian untuk Inforsa Store sendiri, di Inforsa sendiri kita ada jual jasa pet promote mungkin, dan juga menjalin relasi dengan himpunan yang ada di Fakultas Teknik, yaitu Himpunan Teknik Kimia. Jadi himpunan mereka berjualan tumbler, mungkin kurang lebih seperti itu.
Jadi kita berbagi hasil dari situ. Kami menjalankan 4 proker, ada MSI atau Media Sosial Inforsa, ada Sistem, ada e-podcast, dan yang terakhir itu yang paling besar ada Sidikip. Dan alhamdulillahnya semua proker kami berjalan semua dan berjalan cukup baik walaupun masih ada banyak evaluasi yang harus kami lakukan di kepengurusan tahun ini. Sebelum dan sesudah menjadi ketua Inforsa? Kalau perbedaan dari sebelum dan sesudah tentu ada ya. Tentu dalam awalnya sebelum saya jadi ketua, itu saya tipe orang yang agak kurang aktif lah dalam organisasi. Kayak dalam ibaratnya kayak saya jadi staf nih, sudahlah saya selesaikan tugas saya dan sudah saya lepas tanggung jawab lah dengan halannya. Tapi semenjak jadi ketua ini saya jadi belajar lah untuk selalu membersamai teman-teman untuk ikut dalam kegiatan mereka, walaupun itu bukan dari tanggung jawab saya, gitu. Saya lebih kurang percaya diri ya, mungkin untuk perkenalan aja itu saya nggak bisa kalau dulu ya, kalau sekarang itu lebih percaya diri mungkin itu sih. Jadi berani untuk berinteraksi dengan orang baru pastinya dan lebih ada kegiatan lain selain perkuliahan itu. Sebelum menjadi kadip saya menjalankan perkuliahan, fokus mengejar nilai, menyelesaikan tugas-tugas dan lain-lain. Itu saja dan masih menjadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Lalu untuk sesudah menjadi kadip, saya menjalankan amanah-amanah semuanya, merasa tertantang dan harus menyelesaikan semua tanggung jawab saya. Oke, kalau dari saya sendiri sih secara intinya itu setelah masuk humas ini, saya belajar bagaimana cara menghubungi dosen dengan cara yang lebih baik dan juga bisa juga mendapatkan relasi yang lebih luas lagi karena setelah masuk organisasi. Public speaking yang bisa lebih baik lagi. Terus bagaimana saya manajemen waktu, tugas kuliah, tugas di organisasi dan lain-lainnya juga. Lalu juga mungkin lebih ke kepemimpinan lah. Bagaimana saya menjalankan tanggung jawab saya di sini sebagai kepala divisi. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Contohnya komunikasi kepada seluruh angkatan juga, yang dimana ada proker dari makrab dan juga aplikasi sendiri. Dari banyak komunikasi ke berbagai mahasiswa yang ada di sistem formasi. Lebih dapat banyak pengalaman sih setelah saya mengikuti Inforsa gitu. Karena di luar sana kan masih sedikit lah pengalaman-pengalaman yang sudah saya dapat. Menambah juga pengalaman dalam melakukan, merancang atau menggerakkan suatu acara dan juga memberanikan diri untuk berbicara baik itu teman sebaya, adik tingkat, senior maupun dosen. Saya lebih banyak mengikuti kegiatan yang ada, jadi saya merasa lebih produktif. Banyak kegiatan-kegiatan yang saya jalani seperti kegiatan webinar ataupun pengkaderan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mungkin menambah pengalaman saya sebagai pribadi saya sendiri. Pas setelah jadi kadip ya otomatis aktivitas dan tanggung jawab saya lebih bertambah jadi kadip di Meditif. Ya, hambatan terbesar itu kemungkinan dari kitanya sendiri sih. Dari beberapa staf mungkin yang ibarat kata kurang aktif atau mungkin dari surat izin yang lambat turun atau bagaimana. Itu juga jadi hambatan buat 1 tahun kepengurusan ini, buat semua proker yang berjalan ini agak terhambat. Karena saya termasuk dalam bidik misi itu, jadi saya diwajibkan untuk memiliki IPK di atas 3. Dan mungkin karena itu saya sempat tidak aktif di kepengurusan periode ini. Yang pertama itu pernah di pengajuan proposal kepengurusan Inforsa, pengkaderan kepengurusan Inforsa, waktu itu kegiatan pertama karena belum berpengalaman gitu kan, jadi banyak banget yang masih belum tahu gitu apa aja gimana prosedurnya di teknik ini, mungkin itu sih. Susah sih untuk mengingatkan para stafnya ini untuk bayar uang kas tepat waktu. Dan juga kan karena udah di PC satu-satu, terus tuh udah diingatkan berkali-kali juga, jadi nggak ada balasan atau respon, jadi itu sih mungkin tantangan tersendiri untuk saya. Itu sulitnya di mengkoordinasikan teman-teman dan menjalin relasi dengan teknik di mana kita baru saja pindah dari fakultas sebelumnya. Nah, kalau dari saya itu intinya sih SDM-nya, karena kita kan secara online, jadi karena di Humas itu SDM-nya kebanyakan bukan orang dari Samarinda, agak sulit untuk menjalankan proker Humas. Komunikasi ke berbagai kader yang ada di sistem formasi, contohnya ke angkatan 2020 dan 2021, dan juga tentu ada juga SDM dari KPSDM sendiri, ada yang
hilang-hilang, ataupun ada yang memang kerja, ataupun ada yang memang tidak kerja, itu tangan dan hambatan sendiri dari KPSDM. Di awal kepengurusan aja sudah ada beberapa anggota saya yang sudah keluar dari divisi saya. Jadi menurut saya bingung bagaimana saya menahan mereka untuk tetap stay di Inforsa gitu. Tapi di sisi lain saya juga tidak bisa memaksa orang tersebut untuk stay di Inforsa gitu. Pandemi itu yang pertama ya, yang dimana pada saat pandemi ini kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa kita jalankan secara online itu kita harus bisa memutar otak mungkin bagaimana kegiatan yang awalnya offline harus bisa dijalankan secara daring ataupun secara online. Tantangan tersendiri buat saya sebagai Kadif adalah menyatukan yang namanya orang-orang ataupun personal yang ada di divisi kewirausahaan itu menjadi satu visi, yaitu menjalankan program kerja selama satu periode. Beberapa anggota itu ada yang mungkin kurang berpartisipasi dalam proker-proker dari Meditip sendiri, dan juga tantangan dan hambatan lainnya juga ada beberapa dalam hal konten yang dihasilkan oleh Meditip sendiri. Itu untuk mencarinya lumayan sulit dalam menghasilkan konten-konten yang baik untuk sosial media Inforsa. Itu mungkin itu aja sih dari tantangan dan hambatan yang dimiliki oleh divisi Meditip sendiri. Pertama saya terkesan sih dengan teman-teman kepengurusan tahun ini yang rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk menyukseskan semua proker yang ada di Inforsa tahun ini. Dan ya banyak dari mereka yang sekiranya ada dari luar kota yang rela datang ke Samarinda untuk membantu kami, dan itu sangat saya apresiasi untuk mereka. Dan pesan untuk saya untuk mereka, jangan putuslah untuk melanjutkan apa yang kalian lakukan hari ini. Jangan sampai yang kalian lakukan hari ini sia-sia, tapi kalian malah berhenti di situ saja. Jangan sampai itu terjadi. Dan kalau bicara tentang momen yang susah dilupakan, banyak sih momen untuk yang tidak bisa saya lupakan. Mungkin salah satunya itu saat saya memilih kepala divisi. Di situ banyak ada yang menolak, ada yang menolak secara kasar, halus, dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Mungkin terkesan karena mengambil dari keperluan sebelumnya itu sempat ada program yang gak jalan, terlebih lagi di KPSDM itu kan pengkaderan. Saya terkesannya di periode ini bisa jalan dua-duanya, apalagi di makrabnya itu dua-duanya bisa jalan juga. Mungkin pesannya mungkin kedepannya terkait anggota mungkin bisa lebih dibanyakan, karena ada anggota yang keluar, ada yang gak aktif mungkin di satu divisi. Mungkin pesannya lebih aktif dalam kepengurusan nextnya. Untuk momen tak terlupakan, mungkin launching pertama BPH, mengambil foto sama rapat pertama BPH sama-sama BPH. Mungkin itu. Bisa lebih solid lagi, bisa lebih nyatu lagi, mungkin itu. Untuk momen yang tidak terlupakan, tadi di pengajuan proposal itu banyak banget revisi dan lain sebagainya. Terus gimana caranya biar koordinasi sama staf di Fakultas Teknik itu biar bisa lancar urusannya, mungkin itu. Dapat pengalaman baru juga dan pastinya juga dapat keluarga baru. Untuk pesannya mungkin untuk kedepannya Inforsa lebih baik lagi, sama saling merangkul anggotanya satu sama lain, dan pastinya juga untuk anggotanya kalau misalkan ini jangan lupa untuk bayar uang kas tepat waktu juga. Terus untuk momen yang tak terlupakan mungkin kalau dari saya tuh dari ini sih yang pertama kali kegiatannya Inforsa pertama kali itu juga masih nggak tahu karena nggak tahu alurnya gimana juga di teknik, sama jadi nggak tahu apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan sih. Banyak sekali di kepengurusan ini kesan-kesan yang luar biasa sekali. Untuk momennya tersendiri yaitu ada di Inforsa Peduli, di mana saya melihat teman-teman semua sangat euforianya sangat luar biasa untuk mengikuti kegiatan kemanusiaan, yaitu galang dana dan lain-lainnya.
Dan untuk pesannya, semoga yang melanjutkan di Humas selanjutnya bisa mengkoordinir teman-temannya semua, jangan malas, tetap semangat, dan semoga lebih baik. Teman yang saling membantu satu sama lain, saling kerjasama dan lain-lain, semuanya itu ada di organisasi. Untuk momen tak terlupakan saya sih, mungkin kemarin salah satunya aplikasi ya, aplikasi angkatan 2020, di mana panitianya itu termasuk saya juga, anggota kepanitiaan itu sangat saling membackup satu sama lain, di mana ada kekurangan di situ saling membantu. Kesempatan untuk bisa berkembang, saya juga bisa ketemu banyak orang, mengerjakan karakter saya, bisa banyak relasi lagi, bisa mengembangkan soft skill juga. Terus untuk pesannya sih, untuk kedepannya mungkin untuk staff selanjutnya lah bisa lebih baik lagi, lebih kuat lagi kekeluargaannya, karena dan saya juga semoga Inforsa ini menjadi tempat terbaik lah untuk siapapun bisa berkembang di sini. Jadi cukup berkesan lah ada di Inforsa. Untuk momen tak terlupakan, setiap proker di KPSDM sih sangat mengesankan ya semuanya, apalagi kegiatan-kegiatan offline-nya seperti aplikasi dan juga di Makrab 20 dan 21. Itu saya gitu. Ini sumber daya kita banyak mempelajari yang ada di Inforsa, banyak juga seperti public speaking, komunikasi ke berbagai banyak kalangan, seperti contohnya mahasiswa baru dan juga dosen dan beberapa juga kepada hima-hima yang ada di luar gitu kan. Terus untuk pesannya, semoga untuk yang kepengurusan tahun depan lebih baik lagi dari yang sekarang. Terus untuk momen yang terbaiknya di KPSD Inforsa itu banyak kita merangkul angkatan yang baru-baru ini, seperti contohnya di program aplikasi dan juga Makrab. Jadi kita banyak-banyak berkomunikasi dengan maba-maba 2020 dan 2021, kita banyak-banyak merangkul dan membersamai bagaimana dari seluruh angkatan yang ada di informasi. Banyak senangnya dan banyak juga sedihnya pastinya, karena harus berpikir dan menilai gimana sih pemikiran-pemikiran orang lain dan pemikiran saya sendiri, mungkin gitu. Dan pesannya untuk Inforsa selanjutnya mungkin lebih ke divisi minat bakat dan advokasi, lebih diperketat lagi atau semangatlah untuk menjalankan proker-proker yang bakal dilanjutkan untuk periode selanjutnya. Mungkin buat momennya banyak sih, jadi bingung karena apa aja gitu lah. Jadi menurut saya satu momen yang paling saya ingat yaitu saat Makrab, karena Makrab itu semua anggota Inforsa dan semua anak sistem informasi itu ada di situ, dan kita mau memperlihatkan gimana sih kekeluargaannya sistem informasi tersebut. Mungkin ada senang, sedih, dan mungkin ada gimana ya, ada merasa tertantang lah dengan mengikuti himpunan ini. Terus pesannya untuk MBA kepengurusan tahun depan itu bisa meneruskan atau melanjutkan, bahkan bisa melakukan yang lebih baik lagi daripada periode kami. Terus momen yang saya tidak bisa lupakan itu semua anggota saya yang ada di MBA itu awalnya tidak kenal menjadi akrab. Itu aja sih. Teman-teman baru, keluarga baru, dan juga dapat suasana dan pengalaman baru lah. Kemudian untuk pesan saya yang pertama untuk kewirausahaan sendiri, kalau bisa anggota ataupun kadif selanjutnya itu harus bisa lebih merangkul teman-temannya lagi, dan juga harus bisa membranding ataupun membuat kegiatan itu semenarik mungkin lah. Itu untuk kewirausahaan. Kemudian untuk ada di tingkat saya angkatan 2020 ataupun angkatan 2021, jangan pernah takut untuk mencoba berorganisasi, karena ya kita yang ada di sini sama-sama belajar. Momen tak terlupakan saya selama satu periode yaitu terletak di saya pas menjabat sebagai Ketua Panitia Inseven 2021, yang dimana Inseven 2021 ini adalah kegiatan pertama Inforsa yang skalanya itu skala besar. Ya walaupun kegiatan pertama dan terbilang masih amburadul dari segi apapun itu,
Tapi ya kita harus mencoba karena ini awal. Pada saat pertama kali saya diamanahkan jadi koor bisnis dan usaha, lalu pada saat saya pertama kali menjalankan poker, dan pada saat saya diamanahkan juga menjadi koor di koor acara pada kegiatan In7. Pesan kepada kepengurusan selanjutnya di kewirausahaan itu kegiatannya itu harus lebih menarik lagi, staff-staffnya harus lebih solid lagi. Dan untuk momennya itu pada saat saya menjadi koor acara di In7, itu pertama kalinya saya menjadi koor acara, dan juga karena ya kurang pengalaman jadi banyak kegagalan pada saat saya menjadi koor itu. Menyenangkan sama jadi Kadif Meditif setahun ini karena bisa bertemu orang baru, terus manajemen waktunya juga lebih bertambah, terus juga organisir bagaimana cara membagi tugas ke orang-orang, juga dapat ilmu baru lah. Untuk pesannya, untuk khususnya untuk Meditif kepengurusan setelahnya, bisa lebih memaksimalkan proker yang ada, dan juga kalau bisa ditambah lagi prokernya dari 4 jadi 5. Apapun inovasinya yang jelas harus yang terbaik untuk Inforsa nanti. Kalau untuk momen tak terlupakan sih pas kegiatan di In7 sih, saat mengajukan proposal dan ternyata proposalnya itu di ACC semua tanpa ada revisi. Itu salah satu momen tak terlupakan saya pas 1 tahun kepengurusan ini. Inforsa, saya dapat berproses dan mengembangkan diri saya untuk lebih baik lagi, dan untuk pesan saya untuk Meditif tahun depan, terutama jurnalistik, mungkin bisa diperbanyak lagi konten-konten dan diperbaik lagi lah konten-konten yang dapat dihasilkan oleh Meditif sendiri. Momen tak terlupakan saya itu ketika pembuatan video dan konten-konten yang ada di IG Inforsa dan di YouTube Inforsa, dan ketika hasilnya lumayan banyak yang menonton, itu sangat-sangat menyenangkan lah menurut saya, dan saya puas akan hasil yang saya berikan kepada Meditif dan juga Inforsa. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang telah berjuang bersama-sama dalam waktu 1 tahun kepengurusan ini. Harapannya yang kita dapat pada tahun ini dapat bermanfaat buat adik-adik kita dan pengurus berikutnya. Dan yang buruknya kita buang jauh-jauh dan jadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik, saya persilakan untuk kalian untuk membubarkan diri. Jadi hari ini Inforsa lagi ada gathering di Rumah Ulin Arya tanggal 22 di Rumah Ulin nih. Jadi hari ini kita mau outbound, mau keliling-keliling juga, mau foto-foto juga di perpus dan lain-lain, mau liburan lah. Jadi next detailnya kita bisa lihat nanti ya. Tunggu aja. Satu, dua, tiga. Tenang bersama. Dia bisa membantu temannya. Kita lihat apakah berhasil melewati.
3. Belum cok, aku lagi ngancing ini. Sama-sama. Videonya lagi ngancing. Kamera. Kedengar kamera. Halo guys, aku Sebagai sekretaris sebenarnya sorry guys, aku lupa apa tadi pertanyaannya. Sorry, apa tadi pertanyaannya?